Itu bahayanya kalau istri sudah pegang uang, susah nariknya. Wah, benar tak? Benar itu tak? Benar tak? Karena ada cerita, teman saya ngasih duit semua ke istrinya sampai dia pusing sendiri. Dia dapat duit jajan harian. Hutang nggak? Hutang enggak. Aku mau nggak berani, nanti aja nunggu Bang Pras. Aduh, Pras mana lagi? Pak Ustadz duduk lagi, Pak Ustadz. Ya. Boleh dilanjutin nggak Pak Ustadz yang tadi? Jadi kan ibumu, bapakmu. Oke. Ibu berarti 3 ibu, 3 kali disebut ibu lalu ayah. Itu maknanya apa? Yang tadi itu. Sebab ada 3 kehebatan seorang ibu, seperkasa apapun lelaki dia tidak mampu memikul apa yang dia pikul ibu. Itu pertama hamil. Nggak ada kan laki-laki sampai sekarang nggak ada yang hamil. Iya, nggak ada Pak Kan? Ustadz. Nggak ada. Nah, yang kedua melahirkan. Paling kita ngidam. Benar. Yang ketiga adalah menyusui. Nah, maka ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu, siapa yang menyusui dan mendidik suamimu? Ibunya. Nah, saya tanya, jawab dengan jujur. Siapa yang terima gaji suamimu sekarang? Istrimu. Istri. Maka itu tidak boleh kau bandingkan, sebab ibu ini kamu terima beres itu suamimu. Kamu tidak boleh membandingkan antara ibu mertuamu dengan istri, karena masing-masing punya kelebihan. Nah, istri juga tidak boleh dilecehkan. Kenapa? Suatu ketika Umar bin Khattab didatangi oleh sahabat. Umar bin Khattab waktu itu presiden lah kalau sekarang. Umar bin Khattab itu jago sekali. Sampai setan pun menyingkir kalau ketemu Umar bin Khattab. Begitu hebatnya. Nah, suatu ketika datanglah sahabat ingin melaporkan kelakuan istrinya yang suka ngomel. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihat, Umar juga dingomelin sama istrinya. Balai haluan. Ya kan? Anggaplah misalnya Ebel mau lapor ke Pras. Ternyata Pras juga diomelin sama istrinya. Balai haluan dia. Balai haluan. Dilihat sama Umar. Tal, sini. Keluar Umar. Sini. Ada apa? Ya Amirul Mukminin, tadi saya mau melaporkan istri saya suka ngomel. Ternyata nasib kita sama. Lalu apa? Apa kata Umar? Dengar baik-baik. Ini resep bagi laki-laki supaya kita tidak sakit hati menghadapi istri yang suka ngomel. Apa kata Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak saya. Saya seperti ini bisa jago ceramah bukan karena saya hebat, tapi karena jasa istri saya. Mana bisa kita ceramah kalau istri ngomel? Oh iya benar. Begitu mau ceramah lagi 10 menit naik panggung, Ustadz pulang kau. Pulang. Apa sayang? Pulang kau. Kenapa? Kesetrum anakmu. Aduh, ya Allah. Pras. Brother, dari mana aja kamu? Aku udah lama menanti kamu. Ustadz, Masya Allah. ini rasa terima kasih saya tadi berkat Pak Ustadz saya lebih tenang ngadepin istri dan mertua saya juga. Begini Ustadz, saya mau menanyakan tentang kalau seandainya Ini tunggu dulu. Ini dibuat dari siapa? istri. Masya Allah. Ini contoh istri yang baik. Istri zaman sekarang tuh malas betul masak buat suami. Bukankah memasak ke pasar itu pahala? Bukankah jeripayahmu itu memasak pahala? Ibu-ibu zaman dulu, itu Pras, ibu saya. Ya. Saya lihat tuh, kalau mau bikin kopi untuk suaminya, enggak langsung jadi. Dia ke pasar dulu beli kopi. Jalan kaki ke pasar. Sudah itu beli kopi, sudah itu digoreng. Belum jadi tuh kopinya. Sudah digoreng, dijemur. Ya Allah. Sudah dijemur, ditumbuk. Sudah ditumbuk, ditapis. Sudah itu masak air. Masak airnya enggak pakai kompor gas, tapi pakai kayu. Makanya enggak ada bleaching zaman dulu. Enggak ada glowing. Enggak laku itu glowing. Ya kan? Nah, sudah itu barulah direbus, airnya diseduh, baru jadi kopi. Berjam-jam prosesnya, capek. Tapi alhamdulillah bapak saya belum turun ke sawah, sudah ada kopi di rumah. Sekarang ibu-ibu, kopi tinggal beli di warung, 3 in 1, ada kopinya, ada susunya, ada gulanya, tinggal diseduh,
Belum juga dibikinkan suaminya kopi. Betul. Masih lihat handphone dulu, Mana dulu. buktinya? Semua hampir laki-laki di warung kopi, ngopi pagi-pagi. Benar. Saya tanya, kenapa ndak ngopi di rumah? Kalau di rumah Ustaz, kopi diminum, ngomelan dirasa. Apa Jelita? Apa sayang? Aku mau nanya Pak Pak Ustadz, Jelita mau nanya Pak Ustadz. Ya. Kan nggak semuanya ya Pak Ustadz kayak bisa berlaku baik kayak Bang Pras bos saya. Saya gimana? Kalau akhirnya kita tetap iri-irian gimana ibu sama menantunya itu suka gak mau ngalah itu gimana? Ya, Ustadz? manusiawi kalau ada rasa Cemburu. merasa cemburu. Itu perempuan memang fitrahnya cemburu. Perempuan itu tahan ditinggal suaminya. Dia mampu bertahan ditinggal suaminya berbulan-bulan, tapi dia tidak mampu menahan rasa cemburu walaupun semenit. Oh iya. Oke. Nah, perempuan fitrahnya memang cemburu. Maka perempuan yang tidak punya rasa cemburu kepada suaminya itu perempuan yang disebut kategori dayus. Dayus apa Pak Ustadz? Tidak punya rasa cemburu. Ini perlu Ebel tahu nih. Ibu jelaskan ke istri. Tidak semua penghasilan suami wajib disetor ke istri. Tidak. Tidak semua. Karena ada namanya uang laki-laki. Yang wajib disetor kepada istri adalah kebutuhannya. Misal, supaya gampang dipahami. Kebutuhan istri 5 juta sebulan. Itu yang wajib dipenuhi. Ternyata kita mampu mendapat 10 juta. Ya 5 juta milik kantong kita. Uang suami namanya. Karena itu bahayanya kalau istri sudah pegang uang, susah nariknya. Wah, benar Tat. Benar itu Tat. Benar Tat. Karena ada cerita, Ya. teman saya ngasih duit semua ke istrinya sampai dia pusing sendiri. Dia dapat duit jajan harian. 150. Dan akhirnya itu ditabung-tabung sendiri di bawah jok mobilnya. Itu kan nggak enak misalnya kemanakan kita dari kampung, kemanakan saya dari Makassar, kemudian minta lagi izin sama istri, Dek pinjam minta duit dulu, kan wibawa, masa mau ngopi juga minta sama istri. Maka ada uang suami. Yang Bapak Ebel berdosa kalau kebutuhan istri 5 juta, lalu Ebel cuma kasih 3 juta padahal ada duit 10 juta, itu bahkan istri boleh mencurinya yang 2 juta halal. Kalau ada lebih. Kalau kebutuhannya 5 juta, tapi kemampuan kita 3 juta, istri tidak boleh memaksakan ngambil sampai 5 juta. Sebab bisa jadi suami terlilit utang pinjol. Nah, itu ditakutkan. Tapi misalkan nih Pak Ustadz, istri kita nih wanita karir. Ya, Terus kita pengen membagi THR kita nih kepada ibu kita. Semuanya. Karena istri sudah ada penghasilan. Benar, Pras. Oke. Gimana tanggapan Pak Ustadz? supaya tidak terjadi konflik di dalam keluarga, istri harus diberitahu. Karena dia punya hak. Ya kan? Istri cari nafkah itu bukan kewajibannya. Dia adalah dalam hukumnya sunnah. Sunnah. Ya. Nah, kewajiban kita yang mencari nafkah. Nah, alhamdulillah istri baik, dia mau bantu. Sehingga semua kebutuhan bisa terpenuhi, akhirnya dia kerja. Setelah kerja, penghasilannya ternyata lebih besar daripada suami. Iya Pak Ustadz. Kenapa? Islam tidak mewajibkan istri cari nafkah. Karena kalau istri cari nafkah, dia potensial melawan suaminya. Ada potensi itu, Tat? Ada potensi, misal Ebel gajinya 1 bulan 2 juta. Sedangkan istrinya? Istri 10 juta. Kira-kira dia masih hormat tak sama suami? Tidak ada lagi ya. Ada mungkin perempuan tetap hormat, tapi 1 di antara 1 belum tentu ada. Bener. Ya kan? Sedangkan sekarang duit lu banyak aja pulang telat diomelin. Apalagi bini lu. Bel, tadi itu intinya, poinnya boleh, tapi dengan syarat harus tetap berkomunikasi kepada istri, supaya dia merasa ada komunikasi. dihormati, ya saling menghormati. Ya. Oke. Siap Pak Ustadz. You understand? Yes. Thank you very much. Ebel, Apa? namanya nyari masalah doang kalau kayak gitu. Ingat ya prinsip istri, duitmu adalah duitku, duitku adalah duitku. Ada lagi yang prinsip lebih parah lagi. Apa, Pak Ustadz? Dia bilang? Ya, dia bilang suami
wajib mencari uang. Iya benar. Istri menghabiskan uang. Nah, Ustaz, dari tadi kan kita bahas tentang perselisihan antara istri dan ibu. Nah, gimana kalau dia terlalu dekat? Istri dan ibu terlalu dekat. Tidak ada masalah, malah lebih baik. Sampai semuanya tahu, ibu tahu permasalahan rumah tangga kita. Ya tentu ada hal-hal yang tidak boleh ditahu oleh orang tua. Oke. Terutama tentang rahasia-rahasia rumah tangga yang bisa membuat ibu terlalu jauh mengintervensi. Nah, kalau sebatas hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan anak, itu mesti istri lebih bagus lagi karena ibu pandai dan sudah punya pengalaman. Kemudian apalagi tata cara masak-memasak. Iya, betul. Ya, itu lebih bagus lagi. Malah suami yang hebat itu kalau mampu mengakurkan antara ibunya dengan istrinya, itu laki-laki hebat. Itu kan jarang terjadi. Kenapa? Lah, kan begitu. Istri gua dan ibu gua sangat akur. Sampai semua resep makanannya istri gua bisa bikin. Semuanya. Semuanya. Sampai sekarang kita bikin warung rumah makan. Maka salah satu dari istri yang soleha itu pandai memasak masakan kesenangan suami. Nah, zaman dulu saya waktu mau menikah itu dulu tradisi kita di kampung, istri itu dipanggil, ini loh makanan, ini dia suka, anakku ini dia suka masakan ini. Kalau besok dia marah, masakan ini berhenti dia marah. Itu yang biasa. Jadi ibu saya itu luar biasa, dari sekian banyak anaknya dia tahu. Anak saya yang pertama itu dia senang masakan ini, yang kedua itu berarti ibu yang betul-betul memperhatikan pertumbuhan anaknya. Nah, sekarang kebiasaan dan kehebatan itu mesti ditularkan kepada anak mantunya. Supaya dia punya anak mantu juga mendidik cucu dan anak-anaknya ini menjadi orang yang baik. Nah, ibu-ibu kalau mau masuk dapur surga lebih gampang, jadikan mengurus rumah tangga itu sebagai pahala. Masak pahala, ke pasar pahala, nyetrika pahala. Sayangnya ibu-ibu sekarang ini kurang memahami tata cara masak yang baik, ya, mengurus anak yang baik. Kalau anaknya ngamuk, bukannya didiamkan, tapi dikasih handphone. Ibu-ibu dulu kalau nangis ibu anaknya kan dia gendong, dia kasih permainan, dia pokoknya kreatif bagaimana caranya supaya dia bisa berhenti. Sekarang begitu HP. Dia ada sibuk juga dia HP-nya. Nah, jangan heran ketika anaknya dia besar tidak menghormati ibunya lagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus ada intervensi dari mertua, tata cara mendidik dan mengelola rumah tangga. Itu bagus kalau ada kolaborasi antara mertua dengan menantu. Ya kan? Tapi Pak Ustadz, apa langkahnya kalau kita sebagai suami gitu banyak salah sama istri atau ibu, tapi dosanya tuh mau minta maaf kepada Allah tuh gimana ya? Jadi kalau dosa kepada Allah itu syaratnya menyesal, 2 mengakui, 3 tidak mengulang, 4 ganti dengan kebaikan. Kalau misalnya selama ini Ebel tidak adil sama istri saya atau ibu saya, itu dosa kepada manusia. Ini kepada Allah dulu nih. Ya, banyak ndak sholatnya, banyak ndak puasa selama masa remaja dulu. Maka setelah bertobat, memperbaikinya dengan memperbanyak amal. Maka menggantinya dengan memperbanyak puasa Senin Kamis. Nah, itu kepada Allah. Tapi kepada istri, kepada orang tua, ya syaratnya yang keempat, yang kelima syaratnya adalah minta maaf. Oke, Bos. Nah, minta maaf misalnya, Dek, saya minta maaf, Dek. Kenapa? Waktu saya dulu syuting ke Bali saya hilap. Ada perempuan mirip betul sama kamu, Dek. Maafkan saya, Dek. Saya hilap. Kata istrinya, enggak apa-apa, Bang. Karena waktu kau ke Bali saya juga hilap di belakang. Kalau seandainya kita bohong soal kerjaan sama istri demi nyari nafkah gitu, gimana tuh? Bohongnya apa dulu nih? Bohongnya seperti apa? Contohnya, Dek, abang pergi dulu ya.
abang sekarang jadi sales mobil. Ya. Padahal aslinya dia tukang kredit. Gimana? Ya, bohong seperti itu, dia namanya bohong ya tetap saja tidak bagus. Tapi kalau ditakar Ya. dosanya dibanding bohong yang lain, Ya. masih lebih baik bohong seperti ini. Masih lebih baik bohong seperti ini. Ya, misalkan banyak laki-laki yang keluar ketika misal kerjaannya di kantor dimaki, hina dan apa sebagainya, tapi istrinya nelpon, gimana kerjaan bang? Alhamdulillah saya senang sekali kerja di sini. Padahal dia menderita tuh di situ. Iya. Itu laki-laki gentleman itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya tentu semangatnya saya. Sini dulu. Cukuplah saya yang mengalami penderitaan ini, tidak usah istri saya ikut menderita. Nah. Dan itu banyak suami seperti Banyak itu. suami Ya, begitu. kempes ban motornya tukang online, Apa-apa? motor-motor apa sih, Gojek online. Iya, Ya. iya. Itu dia rela, dia tidak sebut hujan enggak, penderitaannya dia tanggung sendiri, dia tidak mau istrinya ikut mengetahui. Laki-laki seperti itu luar biasa ya. Pak Ustadz, saya permisi dulu nih Pak Ustadz. Saya mau pulang dulu pamit. Karena takutnya dicari sama istri saya. Karena ini saya jual juga. Dunia kadang buat kita lupa dalam dosa dan anggaran, tetapi masih ada harapan. Bersujud tobat di malam kelam, yang tobat-tobat aja, semua dosa kan singgah. Buka hati untuk Allah, semoga dapat hidayah. Yang tobat-tobat aja, semua dosa kan singgah. Buka hati